Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang hari ini mempertemukan kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemarin di episode ke-6 kita sudah membahas berkaitan dengan persyaratan-persyaratan apa saja yang harus diketahui oleh ibu dan bapak ketika ingin memasuki ajaran tasawuf ataupun ajaran tarekat itu sendiri. Oke, di episode ke-7 nanti, insya Allah Bapak akan membahas berkaitan dengan aliran-aliran daripada ajaran tasawuf ataupun tarekat itu sendiri. Tapi sebelum kita ke episode ke-7, Bapak membahas sekilas dulu berkaitan dengan persyaratan-persyaratan yang kemarin Bapak bahas, biar nyambung. Oke, yang pertama adalah kita harus punya guru. Pak Sardin, kenapa kita harus punya guru? Di satu sisi guru ini diibaratkan semacam sebuah petunjuk. Dalam arti beliaulah yang akan mengantarkan ataupun memberikan petunjuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti demikian? Karena beliau ini punya pengalaman. Dahulu dia pernah melewati beberapa makom, diantaranya dalam makom syariat, yang kedua dalam makom tarekat, yang ketiga dalam makom hakikat, sampai kepada makom ma'rifat. Karena dia tahu, maka dia memberikan petunjuk agar supaya kita jangan sesat di jalan. Ataupun sesat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitupun kalau mursyid ataupun syekh ini kalau diibaratkan di zaman sekarang ya, ibarat seperti halnya sebuah Google Map. Contohnya seperti halnya ketika kita ingin mencari alamat saudara kita ataupun teman kita tanpa menggunakan Google Map, pasti kita akan tersesat di jalan. Kalau ketika kita menggunakan Google Map, maka Google Map itu pasti akan mengantarkan kita sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Itulah fungsi daripada seorang mursyid ataupun syekh di dalam ajaran tasawuf ataupun tarekat itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah murid. Ya, murid ini adalah berbeda dengan murid-murid pada umumnya di luar sana. Kalau murid yang di luar, ketika kita ingin belajar sama seorang guru, maka hari itu kita ingin diakui menjadi seorang murid itu sendiri. Tapi kalau seandainya di ajaran tasawuf ataupun di tarekat, kita dikasih waktu untuk berpikir ataupun dikasih zikir ataupun wirid untuk diuji coba apakah kita siap atau tidak. Kalau seandainya kita sudah meyakini kita siap ingin menjadi seorang murid, maka di satu sisi besoknya kita kembali kepada syekh itu sendiri untuk setia kepadanya. Gitu ya, mengatakan setia kepadanya. Begitupun yang ketiga adalah setelah kita sudah mengakui diri menjadi seorang murid kepada syekh, maka kita akan dilakukan bayat. Ya, namanya bayat adalah ikatan antara seorang guru diikat dalam satu ikatan khusus, yaitu melalui aturan-aturan. Kalau seandainya kita melanggar, maka di satu sisi kita sudah membangkang terhadap guru kita itu sendiri. Begitupun yang keempat adalah akan dikasih ritual-ritual, ya, di mana ritual itu di dalamnya ada zikir ataupun ada wirid. Ya, kemarin Bapak sudah jelaskan bahwa yang membedakan kita itu bukan ajaran tasawuf ataupun ajaran tarekatnya, tapi yang membedakan adalah guru-gurunya. Gitu ya, ataupun syekhnya ataupun mursyidnya. Ya, kenapa setiap guru itu mempunyai metode yang berbeda-beda. Ya, makanya semacam seperti Bapak contohkan kemarin, yaitu Abu Hasan As-Sajali yang membuat tarekat Sajali, dia membuat wiridnya itu ada yang 100 kali ya. Begitupun zikirnya 100 kali. Ada di tarekat yang lain itu ada yang 10 kali, ada yang 20 kali, ada yang 30 kali, ada yang 40 kali, ada yang 100, ada yang sampai 1000. Berbeda-beda tarikat, gitu ya. Jadi yang membedakan itu adalah bukan tarikat ataupun tasawufnya, ya. Karena tasawuf dan tarikat itu tetap akan sama. Yang membedakan adalah guru-gurunya itu sendiri. Oke, yang kelima adalah berkaitan dengan silsilah. Kemarin Bapak sudah jelaskan di episode ke-6 berkaitan dengan silsilah. Artinya bahwa ketika kita ingin memasuki ajaran tasawuf dan tarekat, maka kita harus berhati-hati Ibu dan Bapak. Ya, kenapa tasawuf ataupun tarekat di zaman sekarang itu udah banyak di mana-mana. Jadi kita harus lihat silsilahnya nyampe nggak kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin agar supaya silsilahnya nyampe kepada Nabi Muhammad SAW, ada 3 orang. Yang pertama adalah Abu Bakar, yaitu dengan tasawuf, dengan tarekat Naqsabandiyah yang dibuat oleh Baduddin Naqsabandiyah. Begitupun tarekatnya daripada Ali bin Abu Thalib. Gitu ya. Yaitu yang disebut dengan Khawalatiyah yang dibawa oleh Syekh Yusuf Makassari. Begitupun Abdul Somad Falimbi. Tapi di dalam Kalawati ini dibuat oleh ataupun didirikan oleh Umar Kalawati. Ya, tapi yang dibawakan oleh Yusuf Makassari ini adalah berasal dari Umar Kalawati.
gitu ya. Begitupun yang dibawa oleh Abdul Somad Al-Falimbi ini adalah berasal daripada Abdul Karim Samania, makanya disebut dengan Khalawati Samania. Jadi berbeda-beda dan punya guru masing-masing, gitu ya, dan punya wirid masing-masing dan punya zikir masing-masing. Dan kita harus lihat, gitu ya, ini nyambung gak kepada Nabi Muhammad SAW? Ya, begitupun yang terakhir adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini dipopulerkan oleh Najib Suwardi. Jadi dalam arti silsilahnya dari Umar bin Khattab sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tiga orang ini udah jelas karena mereka adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka berhati-hati kepada ibu dan bapak ketika ingin memasuki ajaran tasawuf ataupun tarekat. Kenapa? Di satu sisi ada ajaran tarekat dan tasawuf itu yang ada yang sesat, ada juga yang palsu. Ya, itu adalah persyaratan berkaitan dengan tarekat ataupun tasawuf itu sendiri. Oke, setelah kita sudah memenuhi persyaratan tersebut, maka kita akan dimasukkan dalam satu pemondokan yang disebut dengan ribat dalam ajaran tasawuf ataupun ajaran tarekat itu sendiri. Nah, di dalam pondok itu diajarkan apa saja? Nah, insya Allah di episode ke-7 ini Bapak akan bahas. Di dalam pondok itu kita akan diajar ada 4 aliran ataupun ada 4 pembagian menurut para ulama tasawuf itu sendiri. Ada tiga pembagian. Yang pertama adalah aliran akhlaki. Nah, aliran akhlaki dari ajaran tasawuf ini ya dalam arti dipopulerkan ada 4 orang. Yang pertama adalah Hasan Basri. Yang kedua adalah Al-Muhasibi. Yang ketiga adalah Imam Al-Ghazali. Yang keempat adalah Al-Qusairi. Tujuan daripada akhlaki ini adalah tujuan yang pertama adalah mensucikan diri kita. Ya, mensucikan diri itu bukan pakai rinso, bukan pakai sunlight ya. Artinya bahwa sifat-sifat kita yang jelek di dalam diri kita ini kita hapuskan. Ya, kita hilangkan. Artinya apa? Diniatkan. Agar supaya sifat kita ini yang jelek diganti dengan yang baik. Contohnya kita seringkali memfitnah orang lain, kita ganti dengan tidak memfitnah kepada orang lain. Contohnya kita iri terhadap orang lain, kita ganti dengan agar supaya tidak iri terhadap orang lain. Kita dendam terhadap orang lain agar supaya kita jangan iri dendam terhadap orang lain. Ataupun kita seringkali sombong terhadap orang lain, kita jangan sampai sombong kepada orang lain. Begitupun kita seringkali merendahkan orang lain, kita jangan sampai merendahkan orang lain. Ataupun kita seringkali gosip ataupun ceritain orang di belakang, ataupun suka gibah terhadap orang lain, kita ganti dengan sifat-sifat yang baik. Itu yang disebut dengan membersihkan diri, membersihkan hati. Hati kita ini harus suci dulu, bukan pakai rinso, bukan pakai sunlight, tapi sifat-sifat yang tadi Bapak sebutkan. Oke ya, itu yang pertama. Setelah yang kita melalui itu, kita udah bersihkan, lalu tahap keduanya adalah kita harus lakukan latihan yang disebut dengan riyado. Artinya apa? Kenapa? Sifat buruk itu kan sulit untuk dirubah, makanya harus ada latihan. Ya, kita harus bisa menjaga perilaku kita itu jangan sampai tergelincir lagi kepada perbuatan yang buruk. Ya, kita jaga sifat-sifat kita baik itu. Jangan sampai hari ini kita udah baik, besoknya kita jahat. Ya, kenapa? Namanya hati manusia itu kan fluktuatif, ya, dalam arti naik turun gitu ya. Hari ini dia baik, besoknya dia bisa jahat gitu ya. Jadi kita riyado artinya dijaga agar supaya perilaku itu tetap baik dan soleh terus. Jangan sampai STMJ gitu ya, sholat terus, maksiat terus berjalan gitu ya. Artinya kita harus riyado, jaga sikap kita itu jangan sampai berubah kepada sifat-sifat yang negatif. Setelah kita riyado, lalu yang ketiga adalah kita harus untuk mengekang nafsu kita agar supaya jangan cinta terhadap dunia, gitu ya. Karena nafsu ini adalah penghalang antara tabir manusia dengan Tuhan itu sendiri. Oke. Setelah kita sudah membersihkan diri, lalu kita riyado, lalu setelah itu kita mengendalikan nafsu kita agar supaya tidak cinta terhadap dunia, maka di satu sisi ada tahapan-tahapan khusus yang harus kita lewati dalam aliran akhlaki. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan takhalli. Takhalli adalah membersihkan sifat-sifat kita yang jelek di dalam diri kita. Ya, suka fitnah orang gitu ya. Suka adu domba orang, suka iri terhadap orang lain, suka benci terhadap orang lain, suka ngomongin orang di belakang, suka nusuk teman dari belakang, suka gosip gitu ya. Ataupun sifat-sifat yang negatif itu kita bersihkan semuanya. Bukan pakai rinso, bukan pakai sunlight. Artinya apa? Kita punya keyakinan diri kita agar supaya kita bersihkan, ya, hilangkan sifat-sifat seperti itu. Itu yang disebut dengan takhalli.
Yang kedua adalah tahalli. Tahalli adalah memasukkan sifat-sifat yang baik. Yaitu apa? Dari tadinya kita fitnah terhadap orang lain, ganti, jangan memfitnah orang lain. Yang kedua, dari tadinya kita iri terhadap orang lain, ganti, jangan sampai iri terhadap orang lain. Yang ketiga adalah kita suka benci terhadap orang lain, jangan diganti dengan jangan sampai benci terhadap orang lain. Yang keempat adalah kita seringkali gosip ataupun ngomongin orang di belakang gitu ya, ataupun suka adu dombain orang gitu ya. Jangan sampai melakukan perbuatan seperti itu lagi. Jadi diganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Gitu ya. Terus yang terakhir adalah tajalli. Tajalli adalah kita ketika kita sudah di dalam hati kita ini sudah bersih, maka ada tabir Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengetahui rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Itu menurut daripada aliran akhlaki itu sendiri. Yaitu yang mempopulerkan ada 4 orang. Yang pertama adalah Hasan Basri, yang kedua adalah Al-Muhasibi, yang ketiga adalah Imam Al-Ghazali, yang keempat adalah Al-Qusairi. Itu ya. Begitupun ada aliran yang kedua adalah aliran amali. Mempopulerkan tentang tasawuf amali diantaranya ada 4 orang. Yang pertama adalah Rabitul Al-Adawiyah, yang kedua adalah Junjun Al-Misri, yang ketiga adalah Abu Yazid Al-Bustami, yang keempat adalah Al-Halaj. Ya, tasawuf amali. Dalam arti amali ini yang Bapak kemarin sebutkan, yaitu ada makom-makomnya. Yang pertama adalah makom syariat, yang kedua adalah makom tarekat, yang ketiga adalah makom hakikat, yang keempat adalah makom ma'rifat. Insya Allah di episode khusus kita akan membahas 4 makom ini, gitu ya. Insya Allah nanti kita akan bahas, gitu ya. Artinya bahwa Bapak menjelaskan sedikit berkaitan dengan masalah keempat hal ini. Yang pertama adalah syariat, ya. Artinya bahwa Bapak contohkan ini, dianalogikan saja biar nggak bingung. Contoh seperti halnya gini, secara syariatnya kita ingin jatuh cinta terhadap seorang wanita itu. Artinya secara syariat setiap manusia itu ketika berhubungan dengan lawan jenis itu pasti mempunyai rasa cinta terhadap lawan jenis itu sendiri. Kalau seandainya tidak punya rasa cinta berarti dianggapnya nggak normal. Nggak, perempuan bukan, laki-laki bukan. Jadi dia siapa gitu ya. Nah itu yang disebut dengan syariat. Syariat itu adalah syariatnya adalah kita saling mencintai gitu ya. Begitupun ketika kita sudah dalam arti sudah mencintai seorang wanita itu sendiri, ya dalam arti perasaan kita belum ungkapkan. Itu yang disebut dengan syariat. Syariatnya adalah seperti demikian. Yang kedua adalah kita melewati tahap yang kedua, makom yang kedua adalah tarekat. Tarekat itu kan artinya jalan, gitu ya. Jalannya bisa dalam arti melalui teman, macam lang, gitu ya. Sok bilangin ke si teteh, gitu ya, ataupun bilangin si A. Bilangin saya suka sama dia, ataupun secara langsung sama kita. Ini saya sebenarnya melihat dari kepribadian Anda, saya sebenarnya suka sama Anda, gitu ya. Saya suka, gitu ya. Makanya saya ingin mengatakan sesuatu kepada Anda, gitu. Itu adalah torikot. Torikot itu adalah jalan. Jalannya itu bisa melalui kita sendiri ataupun melalui teman, yaitu macomlang, gitu ya. Yang keempat adalah ketiga adalah hakikat. Hakikat itu adalah ketika kita sudah macomlangnya sudah, terus kita beritahukan bahwa kita mencintai seorang wanita itu, berarti hakikat. Hakikat itu adalah perasaan kita di dalam hati kita. Ya, karena apa? Hakikat itu adalah kebenaran yang ada di dalam hati kita. Kita ungkapkan, Neng, selama ini sebenarnya saya melihat kepribadian Anda itu soleh banget. Saya sebenarnya suka sama Anda. Maka hari ini saya ingin mengungkapkan perasaan yang saya pendam selama ini. Saya mengungkapkan bahwa saya mencintai Anda, gitu ya. Ataupun bilang ke si AA-nya ataupun si Nengnya, gitu ya. Itu adalah hakikat. Perasaan yang ada di dalam diri kita yang tidak semua orang tahu itu, ya, karena hanya kita yang tahu dengan Allah. Itu kita ungkapkan kepada lawan jenis kita, gitu ya. Yang terakhir adalah ma'rifat. Setelah kita dalam arti awalnya adalah syariat, itu adalah kita diciptakan itu adalah berpasang-pasangan, yaitu suka sama laki-laki dan suka sama perempuan. Di satu sisi kita itu dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berkaitan dengan tarekat, gitu ya. Begitupun tarekat ini jalannya ada 2. Bisa dalam arti kita mengatakan cinta secara sendiri ataupun bisa melalui teman kita. Begitupun yang terakhir adalah yang ketiga adalah berkaitan dengan hakikat. Hakikat adalah perasaan yang tersimpan di dalam diri kita, yaitu perasaan cinta terhadap orang yang kita cintai, baik laki-laki ataupun kepada perempuan itu sendiri. Ya artinya bahwa kita ungkapkan, Neng, selama ini saya
sebenarnya suka sama Anda. Ataupun sebenarnya saya selama ini suka kepada Anda. Ketika kita sudah mengatakan hal itu, lalu si Neng bilang, ya sebenarnya saya juga udah lama sih suka sama Anda. Si A juga bilang, iya sebenarnya saya juga sudah lama suka sama Anda, gitu ya. Ketika sudah mengungkapkan kata cinta, baru yang terakhir adalah makrifat, yaitu di satu sisi akan ketemu dan saling mengenal. Ya, makrifat itu kan artinya adalah saling mengenal kepribadian. Oh, si Tete seperti ini kepribadiannya, si A seperti ini kepribadiannya. Jadi laki-laki dan perempuan itu saling mengetahui kepribadian masing-masing. Setelah itu lalulah diikat dengan ikatan pernikahan. Itu adalah secara analogi dari Pasadin sendiri gitu ya. Kalau seandainya kita menjelaskan berkaitan dengan makom-makom. Kalau dijelaskan secara ini mungkin agak bingung, tapi dijelaskan secara analogi mungkin ibu dan bapak bisa memahaminya. Ketiga adalah aliran tasawuf falsafi. Di antaranya yang mempopulerkan yang pertama adalah Ibnu Arabi, yang kedua adalah Al-Jil, yang ketiga adalah Ibnu Sabian. Aliran falsafi ini adalah lahir ada 3 orang. Yang pertama adalah Abu Yazid Al-Bustami dengan konsep itihadnya, yang kedua adalah Al-Halad dengan konsep hululnya, yang ketiga adalah Ibnu Arabi. Dalam arti bahwa tasawuf aliran falsafi ini adalah di satu sisi bisa disebut sebagai filsafat, bisa juga disebut sebagai tasawuf, karena dua-duanya digabungkan menjadi satu. Mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, karena kesalahan adalah milik pasan sendiri, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya.